Ya, langsung saja kita akan segera memasuki sesi yang kedua yang akan mengangkat tema Driving Service Innovation with AI Technology. Dan sekali lagi sebelum saya mengundang para panelis untuk dapat naik ke atas panggung, saya akan kembali memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu hadirin siapa saja yang akan berbagi insight serta pengalamannya untuk kita semua. Di sesi kedua ini, yang pertama adalah Bapak Teguh Wahyono selaku Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian. Yang kedua adalah Bapak Andri Hidayat selaku Direktur Digital Service Transformation and IT PT Prodia Widya Husada Tbk. Panelis yang ketiga adalah Bapak Indra Utoyo selaku President Director of Alobank. Dan panelis kita yang keempat untuk sesi kali ini adalah Bapak Komang Budi Aryasa selaku AI Task Force Leader Telkom Group, EVP Digital Business and Technology Telkom Indonesia. Dan sekali lagi sesi kedua ini akan kembali dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Andri Wibawanto. Dan karena Pak Andri sudah berada di atas panggung, langsung saja izinkan saya untuk mengundang seluruh panelis untuk dapat naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin. Dan inilah panelis serta moderator untuk sesi kedua. Langsung saja saya persilakan kembali ke Pak Andri untuk memulai sesi. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, moga-moga nggak bosan ya, ini moderatornya satu doang soalnya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi di season 1 kita menghadirkan bagaimana AI bisa memberikan impact yang besar kepada masyarakat dan negara gitu ya. Di sesi kedua ini kita akan memberikan insight, inspirasi gitu ya, bagaimana AI bisa membantu transformasi di korporasi gitu ya, dan bagaimana AI bisa memberikan dampak di korporasi gitu ya. Masih menjadi beban juga bagi saya duduk di sini tuh karena ada panutan saya Pak Iu di sini saya Pak. Tapi menjadi dream come true sebenarnya karena bisa satu panggung dengan Pak Indra Utoyo gitu ya. Baik, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu mungkin gitu ya. Mohon izin Pak Teguh, kita mulai dari Pegadaian dulu. Minta tolong ditayangin Mas itunya. Nah, Pak Teguh adalah tahun sekarang Direktur Teknologi dan Informasi dan Digital PT Pegadaian ya Pak, dari mulai 2017 ya Pak Teguh. Nah, Pegadaian ini kalau saya lihat transformasinya sangat besar gitu ya Pak Teguh ya. Di awal misalkan gambarannya adalah bagaimana orang datang hanya untuk mendapatkan uang secara cepat gitu ya. Tapi sekarang sudah melihat pasar-pasar seperti Gen Z, bagaimana kemudian Pegadaian bisa bertransformasi sampai kemudian bisa menjadi tabungan emas ya Pak Teguh ya. Jadi bagaimana dari awal yang Pegadaian yang sepertinya hanya untuk orang mendapatkan cash dengan cepat sekarang menjadi tabungan emas. Termasuk kemudian menyasar market-market baru di Gen Z gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak Teguh bagaimana ceritanya itu transformasi di Pegadaian. Makasih Pak Andri. Pak Indra izin duluan Pak ya. Senior Pak, jadi harus minta izin dulu. Ini panutan misalnya. Jadi para hadirin yang saya hormati, mungkin tadi sampaikan Pak Andri, jadi memang betul, jadi Pegadaian itu sudah mulai transformasi 2018. Dan waktu itu milih memang transformasi digital. Mungkin pada saat itu belum terlalu banyak perusahaan yang melakukan itu. Nah, alasannya kenapa? Karena memang kembali keniscayaan juga Pak, mau nggak mau kita harus ke sana gitu. Nah, mungkin saya langsung persingkat aja ceritanya. Concern terbesar waktu itu adalah memang bagaimana kita dengan data. Itulah kenapa pada saat itu kita bentuk Transformation Office, salah satunya adalah juga membentuk divisi yang ngelola manajemen data. Jadi khusus divisi manajemen data sama IT security, mungkin dua itu. Nah, sejak itulah kami membangun banyak infrastruktur, terutama bagaimana tentang pengelolaan data, membangun governance-nya, gitu ya.
dan kemudian mulai menerapkan machine learning dan seterusnya gitu. Tapi poin yang pentingnya bahwa kami percaya betul bahwa ke depan data ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bertumbuh kembangnya perusahaan. Jadi kalau dilihat, nah ini mungkin roadmap cukup panjang gitu ya. Jadi, tapi kami sudah membuat roadmap itu dan dulu dengan bantuan Infomedia juga dulu, terutama di beberapa layanan dan seterusnya kami juga menggunakan servisnya Infomedia. Tapi kembali satu hal yang penting juga gini, jadi Kementerian BUMN juga sekarang membentuk task force implementasi AI. Nah, salah satu arahannya memang kembali, AI ini bukan hanya untuk layanan, bukan hanya untuk chatting-chattingan, tapi diharapkan masuk ke core bisnisnya. Core bisnis Pegadaian apa? Yaitu memberikan lending, kemudian memperbesar nasabah dan seterusnya. Itulah kenapa kalau dilihat mungkin halaman, saya nggak akan terangin satu-satu, saya kira begitu ya. Tapi kira-kira fokus AI di Pegadaian gini, satu bagaimana meningkatkan governance, karena kami perusahaan keuangan, reputasi menjadi sangat penting, keamanan menjadi sangat penting. Itulah kenapa yang kami kembangkan bagaimana meningkatkan implementasi governance di Pegadaian. Yang kedua tentu saja karena kami bisnis, maka bagaimana meningkatkan revenue, menekan cost gitu. Itu adalah berikutnya dan pasti customer experience. Nah itulah mungkin core AI yang terus akan kami kembangkan. Next lagi mungkin supaya cepat aja. Nah ini kira-kira impact-impactnya, jadi kembali yang sebelah kiri adalah ngomongin tentang bagaimana kita menumbuhkan, mencari customer baru, bagaimana kita cross-selling, upselling, yang kanan bagaimana kita meningkatkan governance. Sekedar informasi juga bahwa di RJBP kami memang dengan tegas kami menyampaikan strategic inisiatifnya hampir semua berdasarkan data analitik. Contohnya digital sales model analitik. Bagi gambaran kira-kira gini lah, jadi kalau dulu kami masang iklan di mana-mana itu ngaco gitu ya, bukan ngaco, lebih scatter begitu, lebih tepatnya. Nah sekarang kami betul-betul akan arahkan waktu menawarkan itu tahu betul. Pertama, customer kita lagi happy enggak dengan Pegadaian. Misalnya dia punya tiket aja belum beres, gimana mau tawarin produk. Misalnya dia keluhannya belum diselesaikan, gimana kita menawarkan, nah kita harus tahu dulu 360-nya customer seperti apa. Kemudian yang kedua tahu juga siapa mereka, produk apa yang recommended, kira-kira fit dengan mereka, size-nya berapa. Bagaimana, dan sedikit juga PDB gitu ya, bagaimana AI membantu transformasi di Prodia dan bagaimana Prodia bisa melainkan dengan kebijakan selama ini mengenai data protection gitu ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Andri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit cerita dulu bahwa hampir sama dengan di Pegadaian juga, bahwa transformasi digital sendiri di Prodia ini hampir mirip dimulai dari tahun 2016-2017, di mana saat itu Prodia sendiri sekarang ini sudah berdiri 51 tahun, dan tentunya fokus kita adalah laboratorium klinik. Nah pada saat di awal 2016 itu kita mulai membuat satu roadmap dan satu rencana untuk membuat core bisnis kita ini berubah bukan hanya lab klinik saja tapi menjadi 3, yaitu lab klinik, dan juga dengan digital. Nah digital sendiri ini kita mulai di 2017 dan tentunya kemarin pada saat kita pandemi juga itu membuat satu perubahan yang cukup signifikan ya, jadi secara bisnis model, bisnis proses juga berubah banyak, dan karena pertumbuhannya yang sangat signifikan akhirnya di tahun 2022 kami spin off untuk digital unit ini menjadi subsidiarized company, yaitu Prodia Digital Indonesia. Jadi khusus untuk menangani digital, terutama saat ini adalah B2C. Nah untuk B2B-nya digitalnya masih tetap ada di Prodia Widya Husada. Jadi kondisinya seperti itu. Nah di Prodia sendiri tahun 2017 mungkin saya kasih gambaran untuk kaitan dengan machine learning dan AI ini adalah pada saat itu kami melakukan implementasi untuk yang namanya total fully automation. Jadi total fully automation ini pemeriksaan sampel kita pada saat Bapak Ibu diambil darah itu tidak ada lagi penanganan manusia. Jadi kalau di sentral rujukan kami itu di Keramat Raya itu
Begitu sudah diambil darah dalam tabung tertutup, itu langsung masuk ke dalam alat, dan alat ini hampir sama kayak di restoran Jepang yang bisa jalan-jalan gitu Pak. Jadi nanti sampel ini akan di centrifuge sendiri, kemudian ditutup sampelnya, kemudian dibuka, diambil darahnya, diputar, dilakukan pemeriksaan di mesin, ada sekitar 7 atau 8 mesin yang tergantung pemeriksaannya apa. Setelah selesai ditutup sendiri, kemudian masuk lemari es sendiri, kemudian setelah selesai nanti kalau stabilitasnya sudah habis, dia akan buang sendiri. Jadi benar-benar tanpa ada penanganan manusia. Nah di situ juga kita menerapkan yang namanya machine learning, di mana alat ini tidak boleh breakdown. Karena kalau breakdown tentunya karena ini operasionalnya 24 jam, kalau breakdown pasti akan mempengaruhi dari sisi bisnis kita. Nah karena itu kita menerapkan yang namanya predictive maintenance. Jadi pada saat alat itu sebelum rusak, maka alat ini akan memberikan alert atau data-data secara cloud ke cloud, kemudian di sana diolah di machine learning, kemudian machine learning ini akan memberikan informasi kepada teknisi. Jadi teknisi ini akan datang kepada cabang kita sebelum alatnya rusak. Jadi tiba-tiba nanti ada teknisi datang untuk ganti spare part apa atau apapun. Nah, itu mengurangi betul-betul downtime dari instrumen kita, yang alhamdulillah secara downtime itu berkurang signifikan. Nah, kalau dari sisi AI sendiri kita fokus ada tiga part, yaitu fokus pertama adalah untuk di operational, di laboratorium. Salah satunya ini kita menerapkan yang namanya AI untuk hematologi. Jadi kalau Bapak Ibu periksa hematologi rutin, itu ada pemeriksaan namanya gambaran darah tepi, itu harus dilakukan manual. Jadi di darah di dalam objek gelas, di swab gitu ya. Kemudian analis harus membaca 100 lapang pandang untuk menyimpulkan bahwa ini sampelnya sehat atau normal atau ada kelainan darah. Nah dengan kita menerapkan tahun lalu menerapkan AI, ini otomatis jadi termasuk robotik, jadi nanti si robotnya itu akan buat slide sendiri, smear sendiri, kemudian akan dibaca, difoto lebih dari 100, kemudian dibaca. Dan tentunya ini akan meningkatkan kecepatan yang signifikan. Jadi hanya dalam hitungan detik, kemudian hasilnya sudah keluar. Nah tapi karena di kesehatan ini tentunya perlu, tidak bisa hasil ini langsung ke pasien, tetap nanti akan ada dibaca kembali oleh dokter. Nah, Bapak Ibu, di banking mungkin juga tantangannya agak beda gitu ya, karena yang saya tahu di banking itu pengawasnya banyak ya Pak Indra ya. Ada BI, ada OJK gitu ya. Nah mungkin bisa memberikan petunjuk kepada kami, Pak Indra. Bagaimana sih sebenarnya dunia banking ini dilihat kepada memenuhi peraturan yang ada, plus dengan bagaimana itu bisa disupport oleh AI, Pak Indra. Monggo Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya menyapa dulu sahabat-sahabat dan teman-teman lama saya nih, ada Pak Onesti, banyak meja juga di banyak nih ada. Tadi di meja sini sudah ya, karena ada Widi, ada Tanto, siapa lagi ada di belakang ada. Ini terima kasih jadi kayak pulang kampung gitu ya. Veteran, saya udah veteran lama ini. Terima kasih udah diundang ya. Baik, saya bicara konteks dulu ya. Jadi kalau kita bicara bank, mungkin bisa di next slide ya. Jadi bank itu kan memang sangat heavy dengan teknologi karena memang apalagi ngurus uang orang, jadi harus sangat dipastikan ya nggak boleh ada yang ya harus sangat akurat, harus sangat tepat dan sebagainya, handal. Kalau kita journey-nya kan memang selalu dengan pengaruh teknologi itu mewarnai juga layanan banknya itu. Kalau di awal itu mulai ada yang namanya manage account, muncullah mainframe gitu ya, untuk ngurus account bank itu, datang ke kantor cabang, berikutnya pindah lagi, teknologi bank ada yang namanya 24x7, ada ATM, ada EDC, sehingga orang bisa ambil uang kapan saja. Berikutnya berkembang lagi internet mobile, masuklah bank 3.0 itu yang internet banking, mobile banking. Tapi sekarang kita sudah masuk ke open banking dan kita harus
ikut dalam journey-nya customer. Jadi kalau customer senengnya di mana front end-nya gitu, dia bisa untuk buka account itu ya bisa di front end-nya misalnya bisa di e-money atau di e-commerce atau di ride sharing, sudah seperti itu karena sudah bicara open banking. Dan bagaimana pelayanan bank semakin kontekstual, semakin customized. Nah disitulah peran AI itu menjadi sangat penting supaya betul-betul tadi kontekstual, customized. Nah kalau kita bicara bank hari ini memang sudah berbeda ya. Tadi sudah kita nggak lagi bicara brand centric, sekarang sudah customer centric yang open banking, di mana kita nggak bisa pretend semua produknya itu punya kita semua gitu ya. Kita harus sangat customer centric, kita fokus apa yang kita kuat, kemudian kita kolaborasi dengan yang lain untuk memberikan solusi. Nah ini masuk kepada era open banking, jadi kalau bicara next slide ya, jadi kita masuk kepada, ya kayak Alobank ini kan sebenarnya besar karena open banking, connect dengan banyak partner, front end-nya bisa siapa aja begitu, termasuk Alobank sendiri. Nah kita sudah masuk tadi kepada ya mulai bagaimana AI dipakai supaya lebih kontekstual, lebih customized, memanage risiko lebih efisien, ya juga lebih engage dengan customer. Nah ini yang saya rasa sudah seperti itu, teknologi memang demikian mewarnai, customernya juga semakin kritis sekarang, jadi ya begitu dia juri yang sangat jujur gitu, begitu ya suka dia pakai, nggak suka ya dia tinggal gitu ya. Dan customer juga sekarang kalau kita bicara bank, kebutuhan customer itu beda-beda sehingga kadang-kadang nggak bisa ada penuhi satu bank juga, jadi kompetisinya di produk begitu ya. Kalau kita bicara hari ini AI begitu, maka AI sebetulnya itu adalah evolusi natural ya. Kalau ada slide berikut ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara AI hari ini, AI itu sudah general purpose technology gitu. Ya kalau udah seperti internet kemarin, sekarang sudah masuk ke today is AI yang nanti menjadi masuk di semua, ya namanya general purpose ya di semua aspek. Ya kita yang hadir di sini semua, maka sudah saya rasa kita akan semua akan dekat dengan AI untuk bisa membuat kita lebih produktif lagi, ya, lebih engage lagi, bisa lebih mengambil keputusan jauh lebih baik, jauh lebih efisien begitu ya. Nah kalau kita bicara di bank, ya mungkin di slide berikut bisa terlihat, memang fokusnya tentu bagaimana bank bisa lebih engage dengan customer, ya lebih tepat begitu. Kedua, karena kita ini bisnisnya manajemen risiko, bagaimana kita bisa memanage risiko ini lebih efisien, ya fraudnya kecil begitu ya, tidak salah sasaran begitu. Maka kalau kita top 3-nya di sini memang satu untuk risk dan legal, ya, supaya manage risikonya lebih baik. Kemudian untuk retail banking supaya lebih kontekstual, lebih customized, dan juga untuk corporate banking supaya lebih tepat analisisnya gitu ya. Kita menuju ke Blikomang. Blikomang. Mungkin bisa menceritakan juga bagaimana sekarang, tadi sudah di-spill sedikit sama Chief Honest gitu ya, tapi secara lebih dalam sedikit bagaimana sih Telkom Group kemudian mengantisipasi AI. Monggo silakan. Pertama, saya ingin menyapa juga para undangan dan customer dari Infomedia di acara Infinite hari ini. Terima kasih juga saya ditempatkan dalam satu forum dengan para senior saya. Sebenarnya ada guru-guru semua di sini. Baik, saya sedikit sharing tentang inisiatif AI di Telkom Group. Kebetulan saya diminta untuk melead task force dari inisiatif AI di Telkom Group ini. Nah sebelum itu kita melihat bahwa AI ini belakangan gitu ya, setahun 2 tahun terakhir kita lihat AI ini tidak hanya berupa buzzword seperti mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya pernah mengalami dan mendengar teknologi yang namanya metaverse, blockchain begitu ya. Hype dari AI ini rupanya cukup berbeda. Adoption dari AI ini sangat cepat, hampir di semua aspek kehidupan kita sekarang. Pada saat dihadirkan generative AI, kita memanfaatkannya dengan baik dan mendapatkan satu produktivitas yang cukup baik juga di teknologi ini.
Maka dengan demikian kita di Telkom Group mendefinisikan satu portofolio baru. Salah satu portofolio ke depan yang akan kita fokuskan adalah AI. Nah, ini adalah salah satu visi, misi, dan strategi yang coba saya gambarkan secara garis besar di perusahaan kami, di mana pada visi pertama kita ingin menempatkan bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dari negara kita, jadi AI for the nation. Saking banyaknya penugasan pemerintah tentang digitalisasi di pemerintahan terhadap Telkom Group, maka kita perlu rasanya menginfuse teknologi AI ini agar memberikan kemanfaatan, memberikan value baru, efisiensi, productivity juga pada digitalisasi Indonesia ini. Kemudian di sisi misi kita coba jabarkan begitu ya, apa saja yang akan kita lakukan pada saat kita mendefinisikan AI ini menjadi satu portofolio baru di perusahaan kita. Begitu pula dengan strategi. Nah, tadi juga disampaikan bahwa salah satu hal yang paling kritikal kita lihat dalam inisiatif AI ini adalah talent. Nah, ini juga kita rasakan bagaimana mendevelop talent secara baik begitu untuk mengantisipasi ke depan terhadap disrupsi-disrupsi yang ditimbulkan oleh AI ini. Next. Nah, setelah itu sebagai perusahaan infrastruktur kami mendefinisikan bahwa ada sekitar 5 pilar yang harus diadres oleh perusahaan berkaitan dengan bisnis baru di AI ini. Yang pertama itu adalah data center AI. Bapak Ibu mungkin sering membaca bahwa data center tradisional yang sebelumnya kita bangun itu sangat berbeda dengan pada saat nanti kita gunakan untuk inisiatif AI. Nah, sebagai perusahaan infrastruktur, Telkom sudah mendirikan satu anak perusahaan baru yang dinamakan Telkom Data Ecosystem atau TDE, yang memang kita berikan satu responsibility untuk mendevelop, mengantisipasi bagaimana workload AI itu akan ada dan ada di negara kita dan dia bisa memfasilitasinya. Pilar kedua itu adalah di belakang dari semua model AI yang berjalan itu sebenarnya ada satu mesin yang kita sering sebut sebagai GPU. Nah, beberapa perusahaan memiliki satu demand untuk menyewa mesin-mesin ini seperti layaknya hari ini kita menyelenggarakan satu service cloud. Jadi sama dengan service cloud, GPU juga bisa kita sewakan. Kemudian apakah sewanya itu per computing atau kita bisa pecah-pecah yang kita sebut sebagai GPU as a service. Nah, kemudian di sisi platform, pilar keempat itu kami mendevelop beberapa platform yang bisa ready untuk digunakan bagi pelanggan-pelanggan infomedia atau pelanggan-pelanggan lain yang sangat simpel, misalnya kita ingin mendevelop, membangun atau menaruh generative AI, ChatGPT di aplikasi-aplikasi kita.